Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Haris Yusuf Sendang dengan NIM 2030511073. Yang mana sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Yang dimana proposal ini terdapat sebuah latar belakang di mana proyek yang saya buat itu bernama Desa Community, di mana proyek ini akan mengembangkan sebuah perangkat lunak sistem informasi pedesaan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas layanan pedesaan melalui pemanfaatan teknologi digital, yang dimana Desa Community ini akan jadi tonggak penting dalam rencana strategi pengembangan desa di Kabupaten Sukabumi. Yang dimana dalam era digitalisasi saat ini, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yaitu dengan mengembangkan perangkat lunak sistem informasi pedesaan, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat desa melalui pengembangan berbagai aplikasi seperti pengembangan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, sistem keuangan desa, sistem demografi pedesaan, dan lain-lain, yang dimana kita dapat memperkuat rencana strategi pengembangan desa dalam beberapa tahun mendatang. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yang dimana yaitu terdapat keterbatasan aksesibilitas informasi, kurangnya pengelolaan keuangan yang efektif, minimnya data demografi pedesaan yang akurat, minimnya partisipasi masyarakat desa. Lalu di sini pun ada itu terdapat penyediaan platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat desa sehingga mereka dengan cepat dapat informasi tentang program pembangunan, kegiatan dan layanan publik yang tersedia. Yaitu itu terdapat dalam pengembangan perangkat lunak sistem informasi pedesaan, yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat desa di Kabupaten Sukabumi. Lalu pengembangan perangkat lunak BUMDes. Nah, di sini dapat membantu meningkatkan pengelolaan keuangan secara efektif. Lalu pengembangan perangkat lunak sistem demografi pedesaan dapat memperoleh data demografi pedesaan yang akurat dan perencanaan pembangunan desa. Itu seperti mengintegrasikan data demografi dari berbagai sumber jadi satu platform, termasuk data penduduk, data pekerja, dan pendidik dan lain-lain. Lalu di sini pun ada pengembangan perangkat lunak terkait rencana strategi pengembangan desa dalam beberapa tahun mendatang. Lalu ada partisipasi aktif masyarakat desa yang dapat ditingkatkan melalui pengembangan perangkat lunak sistem informasi. Itu seperti menyediakan fitur komunikasi dan forum diskusi online, mengadakan pelatihan dan sosialisasi, dan mendorong partisipasi masyarakat melalui intensif penghargaan atau pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam pembangunan desa. Lalu di sini pun ada evaluasi dan monitoring terhadap pekerja perangkat lunak sistem informasi pedesaan dapat dilakukan yaitu dengan cara memantau terhadap penggunaan perangkat lunak, mengadakan evaluasi rutin terhadap pekerja perangkat lunak seperti kecepatan, kehandalan, dan kepuasan pengguna. Lalu ada pun analisis data penggunaan perangkat lunak untuk mendapatkan wawasan tentang efektivitas dan efisien layanan yang diberikan. Nah, tujuan dari proposal ini dibuat yaitu untuk meningkatkan akses terhadap informasi, peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan ekonomi lokal, integritas sistem yang efektif, peningkatan keterampilan teknologi, mendukung rencana strategi pengembangan desa, mengurangi ketimpangan akses. Nah, lalu selanjutnya itu pada bab itu pembahasan yang dimana ini sini terdapat metodologi pengembangan desa connectivity, yaitu terdiri dari perencanaan awal, yaitu pembentukan tim, yang mana tim itu terdiri dari konsultan, IT ahli desa, dan pemangku kepentingan terkait. Lalu tujuannya itu untuk menentukan spesifik dari ruang lingkup proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini pun ada sprint planning, yaitu untuk mengidentifikasi fitur utama sistem seperti integrasi BUMDes, sistem keuangan desa, dan sistem demokrasi pedesaan.
Lalu ada pengembangan iteratif, yang dimana sini kita fokus pada pengembangan fitur-fitur kunci yang mendukung integritas sistem informasi pedesaan. Nah, lalu sini ada daily stand up, yaitu tim melakukan pertemuan singkat untuk mengidentifikasi kemajuan, hambatan, dan perencanaan pada hari tersebut, hari itu. Nah, lalu di sini pun ada peninjauan dan umpan balik, di mana akan mengadakan pertemuan review setelah setiap sprint untuk mengevaluasi hasil, menerima umpan balik dari pemangku kepentingan, dan menyesuaikan rencana pengembangan berdasarkan masukan. Nah, adapun di sini adaptasi dan perbaikan itu untuk mengevaluasi proses pengembangan, mengidentifikasi kekuatan kelemahan, dan merencanakan perbaikan ke depannya. Akan jadi seperti gimana agar bisa jadi lebih baik lagi gitu. Di sini pun ada pengembangan berkelanjutan, integritas, uji coba sistem, penyebaran dan pelatihan, evaluasi dan kelanjutan. Lalu selanjutnya itu terdapat arsitektur pengembangan, yaitu untuk proyek desa connectivity. Nah, yang dimana itu terdiri dari antarmuka pengguna, sistem informasi terintegrasi, backend dan database, integrasi AVA and middleware. Lalu adapun keamanan dan manajemen akses, infrastruktur teknologi, dan monitoring dan pemeliharaan. Nah, lalu selanjutnya itu sini terdapat rencana pengembangan itu dalam proyek desa connectivity, yang mana saya membuat dalam bentuk quote breakdown struktur WBS, yaitu seperti gambar ini, yang mana ini tuh terdiri dari, nah ini tuh pengembangan proyek yang dilakukan, yaitu di sini kita akan melakukan sebuah analisis kebutuhan, lalu perencanaan desain, pengembangan prototipe awal, nah lalu pengembangan sistem, peluncuran tahap awal, pelatihan adaptasi, evaluasi dan peningkatan, skala dan penyebaran lebih lanjut. Yang dimana rencana ini dan langkah-langkah ini akan diambil dalam pengembangan desa connectivity itu untuk memastikan sistem proyek tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi secara efektif dan berkelanjutan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada rencana anggaran biaya desa community, yaitu di mana ini tuh terdiri dari analisis kebutuhan perencana, pengembangan protek dan desain, pengembangan sistem, implementasi tahap awal dan pelatihan, evaluasi dan peningkatan keberlanjutan, penyebaran lebih luas dan stabilitas. Lalu ada perawatan dan perangkat keras, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, pengujian sistem dan kualitas. Lalu ada pelatihan pengguna, implementasi tahap awal, biaya operasional bulanan yang dikali 3 bulan atau 6 bulan, sini tulis 3 bulan itu jadi sekian, yaitu ada cadangan atau kita ngambil dari 10% dari total anggaran. Lalu selanjutnya itu bentuk organisasi proyek desa connectivity, yaitu sponsor proyek, manajemen proyek, tim pengembangan teknologi yang terdapat kepala tim, pengembang perangkat lunak, arsitek sistem, spesialis infrastruktur. Nah, lalu sini ada tim analisis dan peran penelitian, lalu ada tim pelatihan dan implementasi, lalu ada tim evaluasi dan pemeliharaan. Nah, lalu selanjutnya sini yaitu rencana pengendalian kualitas desa connectivity, yaitu penetapan standar kualitas, pemantauan proses pengembangan, pengujian dan verifikasi, manajemen perubahan, evaluasi hasil dan pembalik, peningkatan berkelanjutan, dokumentasi dan pelaporan. Lalu melakukan sebuah pelatihan tim. Jadi lalu selanjutnya bab 3 yaitu kultur. Jadi proposal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pedesaan dengan mengembangkan aplikasi berbasis web
yang akan memberikan akses digital bagi masyarakat desa di Kabupaten Sukabumi. Melalui analisis kebutuhan yang mendalam, teridentifikasi kebutuhan krusial desa seperti pengembangan BUMDes, sistem keuangan, dan aspek informasi lainnya yang relevan. Nah, rencana strategis proyek ini merangkum upaya pengembangan desa dalam beberapa tahun ke depan. Dengan aplikasi ini jadi bagian integral dan inisiatif pembaruan desa. Diharapkan bahwa aplikasi ini selain memperkuat badan usaha milik desa, juga akan meningkatkan transparan keuangan serta informasi demografis, memberikan dampak positif pada ekonomi dan taraf hidup masyarakat desa. Kualitas sistem menjadi fokus utama dengan penekanan pada pemantauan, evaluasi berkala, dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan kesesuaian aplikasi dan kemudahan desa. Nah, kalau kolaborasi erat antar tim konsultan IT dengan pemangku kepentingan desa menjadi kunci sukses meskipun komitmen terhadap perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat desa di Kabupaten Sukabumi. Nah, lalu di sini terdapat saran, yaitu yang pertama keterlibatan pemangku kepentingan. Yaitu kenapa kita harus melibatkan pemangku kepentingan, karena diperlukan keterlibatan aktif dan kontinu dari seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, komunitas desa, dan badan usaha milik desa. Dari sejak awal sebuah proyek akan dilakukan, dimulai hingga implementasi sepenuh aplikasi. Nah, sehingga disarankan itu untuk melakukan rapat rutin dan menggunakan sebuah forum terbuka untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan desa. Lalu selanjutnya ada penekanan pada edukasi dan pelatihan, di mana sertakan rencana dan edukasi dan pelatihan yang komprehensif untuk masyarakat desa dalam kegunaan aplikasi ini, yang dimana pelatihan yang efektif akan memastikan adopsi yang lebih baik dan penggunaan yang optimal. Lalu selanjutnya itu rencana pengembangan berkelanjutan, yang mana untuk pengembangan aplikasi berkelanjutan ini yang mencakup pemeliharaan, pembaruan, dan pengembangan fitur baru, sertakan pula rencana yang memastikan bahwa aplikasi dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan dari desa. Lalu ada evaluasi kinerja dan yang terjadwal, yang dimana mengusulkan sebuah pengaturan evaluasi kerja secara terjadwal setelah implementasi yang akan memungkinkan pengukuran efektivitas aplikasi dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan. Lalu dokumentasi dan pelaporan yang teratur, dimana kita akan menyusun sebuah laporan berkala untuk memberikan sebuah untuk memberitahukan sebuah pembaruan tentang kemajuan proyek pada pemerintah daerah, komunitas desa, dan lain-lain, yaitu kepada pemangku kepentingan di desa tersebut, yang dimana dokumentasi yang lengkap akan membantu dalam memahami pengembangan proyek dan potensi perbaikan. Lalu selanjutnya ada kolaborasi dengan tim lokal, dimana kan kita akan melakukan sebuah kerjasama yang lebih erat dengan tim lokal di desa terpencil, itu untuk memahami secara lebih mendalam tantangan yang mereka hadapi dan memastikan bahwa aplikasi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya adalah pengamanan data dan privasi. Sertakan strategi yang kuat terkait keamanan data dan privasi informasi pengguna desa dalam aplikasi ini, yaitu kita harus menjamin sebuah keamanan data akan meningkatkan kepercayaan dan adopsi aplikasi oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada komunikasi efektif, di mana strategi komunikasi yang efektif untuk memberikan sebuah informasi tentang proyek ini kepada masyarakat secara transparan. Komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan dan dukungan terhadap pengembangan aplikasi ini. Nah, yang mana sasaran yang telah dibuat itu untuk membantu memperkuat sebuah proposal ini dengan menyoroti aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi ini untuk mewujudkan dampak positif yang diharapkan bagi masyarakat desa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.